Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Utami Zuliana, SSI MSc PhD, dan Ibu Nurul Arfinanti, SPD SI MPD, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Ibrahim, SPD MPD, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Rina Apriani, mahasiswa program studi pendidikan matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 2016. Izinkan saya untuk mempresentasikan deskripsi saya yang berjudul Studi Literatur tentang proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent. Selanjutnya yaitu latar belakang dalam penelitian saya. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Kemampuan ini dianggap penting karena dalam kesehariannya siswa tidak terlepas dari masalah-masalah nyata yang membutuhkan penyelesaian. Menurut De Carvalho, pada pembelajaran matematika penting untuk menguasai kemampuan dalam pemecahan masalah matematika. Tujuannya agar melatih pola berpikir kritis dan kreatif ketika menghadapi suatu permasalahan. Sesuai dengan tujuan tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu melatih pola berpikir ketika sejak SMP. Menurut Nasriyadi, siswa pada jenjang SMP berada pada tahap operasional yang baik sehingga mampu berpikir lebih abstrak. Hal tersebut juga sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa salah satu kompetensi matematika pada jenjang kelas 7 sampai kelas 9 yaitu mampu dalam memecahkan masalah. Menurut Charles dan Lester, terdapat 3 aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu aspek kognitif, kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek metakognitif. Aspek yang ketiga ini penting untuk diperhatikan dalam pemecahan masalah matematika, karena pada saat pemecahan masalah tidak terlepas dari kesadaran siswa dalam mengolah dan mengontrol hasil berpikirnya sendiri. Metakognitif yaitu kesadaran seseorang terhadap proses dan hasil berpikirnya, serta kemampuan dalam mengecek dan mengevaluasi proses berpikirnya tersebut. Dalam pembelajaran matematika juga penting untuk memperhatikan perbedaan karakter dari setiap siswa. Menurut Arifin Rahman dan Asdar, perbedaan dalam menerima, mengolah, dan memproses informasi disebut dengan gaya kognitif. Menurut Yahya, perbedaan gaya kognitif akan mempengaruhi respon dan sudut pandang siswa dalam pemecahan masalah matematika. Dalam penelitian ini, gaya kognitif difokuskan pada gaya kognitif field independent dan juga field dependent. Karena perbedaan psikologis antara kedua gaya kognitif ini dipandang memiliki pengaruh besar dalam pemecahan masalah matematika, di mana siswa dengan gaya kognitif field independent lebih bersifat individu dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Sedangkan siswa yang dengan gaya kognitif field dependent lebih bersifat sosial dan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Studi Literatur tentang proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana proses metakognitif siswa SMP sederajat dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan juga field dependent. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan proses metakognitif siswa SMP sederajat dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu metakognitif siswa SMP sederajat dalam pemecahan masalah matematika dan juga gaya kognitif field independent dan field dependent. Selanjutnya yaitu kajian kepustakaan pada penelitian ini yaitu metakognitif. Yang dimaksud metakognitif pada penelitian ini yaitu kesadaran dalam mengecek dan mengontrol hasil berpikirnya sendiri. Pemecahan masalah matematika yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu kemampuan pemecahan masalah menurut langkah-langkah Polya, yakni memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. Selanjutnya yaitu metakognitif dalam pemecahan masalah matematika. Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu proses metakognitif, planning, monitoring, dan evaluating pada setiap tahap pemecahan masalah menurut tahapan Polya. Yang selanjutnya yaitu gaya kognitif. Gaya kognitif dalam penelitian ini difokuskan pada gaya kognitif field independent dan field dependent.
Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan pada penelitian ini. Pertama yaitu penelitian oleh Hamimah Tan dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada tahun 2019 dengan jenis penelitian studi literatur. Letak perbedaan yaitu pada objek yang diteliti, yakni kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu penelitian oleh Ika Nazila Kurniawati dengan judul Analisis Kemampuan Metakognisi Matematis dalam Pemecahan Masalah melalui Hands-on Activity Self-Learning pada tahun 2017 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Letak perbedaan yaitu pada objek yang diteliti, yakni melalui Hands-on Activity Self-Learning. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Maidia Savitri dengan judul penelitian Analisis Metakognitif Siswa dalam Pemecahan Masalah Keliling dan Luas Segitiga pada tahun 2017 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Letak perbedaan yakni pada objek yang diteliti yaitu profil metakognitif dideskripsikan berdasarkan kemampuan matematika. Yang keempat yaitu penelitian oleh Nur Alfiah dan Tatak Yuli Eko Siswono dengan judul Identifikasi Kesulitan Metakognisi Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika pada tahun 2014 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Letak perbedaan yakni pada objek yang diteliti yaitu kesulitan metakognitif siswa dalam memecahkan masalah matematika. Yang terakhir yaitu penelitian oleh Ismatul Maula dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas 10 MAN 2 Yogyakarta pada subbab perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependent pada tahun 2019 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Letak perbedaan yakni pada objek yang diteliti yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya yaitu metode penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Kehadiran peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti sebagai instrumen utama non-partisipan. Yang dimaksudkan yaitu peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau kehidupan orang yang diteliti. Selanjutnya yaitu setting penelitian pada penelitian ini, di mana data yang diperoleh dari sumber-sumber data pustaka yang relevan itu tidak dibatasi tempat dan waktu penelitian, namun akan peneliti hentikan ketika peneliti sudah memperoleh data yang relevan yang konsisten. Selanjutnya data yang berasal dari guru matematika yaitu dilaksanakan di MTSN 7 Bantul pada tanggal 1 September 2020 dan di SMP Negeri 2 Berbah pada tanggal 2 September 2020. Selanjutnya yaitu data dalam penelitian ini yakni hasil dokumentasi penelitian-penelitian yang relevan dan hasil wawancara sumber data. Dari hasil wawancara, sumber data pada penelitian ini yakni pertama, data sekunder yang berupa teks-teks atau dari buku, jurnal, artikel ilmiah, literatur review, atau skripsi yang berisikan tentang konsep yang diteliti. Kedua, dari guru matematika MTSN 7 Bantul dan SMP Negeri 2 Berbah. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini yakni peneliti sendiri dan juga pedoman wawancara. Selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni tahap merencanakan penelitian, pengumpulan sumber-sumber data pustaka yang relevan, klasifikasi sumber-sumber data, lalu wawancara. Selanjutnya yaitu teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu analisis data, kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif, field independent, dan field dependent. Selanjutnya yaitu analisis data hasil wawancara. Selanjutnya analisis data, proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif, field independent, dan field dependent. Analisis data yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara. Pertama, ketekunan pengamatan, kedua, pemeriksaan sejawat, dan ketiga, analisis kasus negatif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah peneliti melakukan dokumentasi terhadap sumber-sumber data pustaka yang relevan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent, peneliti melakukan klasifikasi yang pertama berdasarkan sumber atau jenis sumber data tersebut, bisa berupa dari skripsi, jurnal, ataupun artikel publikasi. Yang kedua, peneliti melakukan klasifikasi kembali berdasarkan jenjang kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Lalu selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi kembali berdasarkan materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga peneliti memperoleh 21 sumber data pustaka yang relevan dengan rincian 6 data pustaka dengan subjek siswa kelas 7
yaitu 2 skripsi dan 4 jurnal nasional, di mana mengandung materi segitiga dan segi 4, materi aritmetika sosial, dan materi barisan dan deret. Lalu 12 data pustaka relevan dengan subjek siswa kelas 8, di mana 2 merupakan skripsi, 8 jurnal nasional, dan 2 artikel publikasi yang mengandung materi perbandingan, sistem persamaan linear 2 variabel, Pitagoras, lingkaran aritmetika sosial, bangun data segi 4, dan materi gabungan atau materi setipe TIMSS. Yang ketiga yaitu 3 data pustaka dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 9 yang berasal dari jurnal nasional, di mana mengandung materi SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel, bangun ruang sisi lengkung, dan materi segitiga dan segi 4. Setelah peneliti melakukan klasifikasi terhadap sumber-sumber data pustaka yang relevan tersebut, peneliti memperoleh hasil pengklasifikasian kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP sederajat berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent, serta peneliti juga memperoleh wawancara dengan guru matematika. Selanjutnya yaitu deskripsi proses metakognitif siswa SMP sederajat dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif. Setelah peneliti melakukan klasifikasi dan memperoleh hasil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent, lalu peneliti melakukan klasifikasi atau analisis lanjutan sehingga diperoleh deskripsi metakognitif siswa, di mana siswa dengan gaya kognitif field independent mampu membaca soal 1-2 kali pengulangan, mampu berpikir secara analitis, menuliskan dan menjelaskan diketahui dan ditanyakan dengan menggunakan simbol matematika, mengolah informasi secara analitis, mengetahui hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan dengan pengetahuan yang dimiliki, mampu menuliskan rencana yang akan digunakan, menggunakan strategi yang sudah direncanakan, melaksanakan penyelesaian berdasarkan rencana, memperoleh jawaban yang benar dan tepat, memeriksa hasil pekerjaan dengan cara melakukan perhitungan ulang, dan mampu mengetahui kesalahan yang dilakukan, serta mampu menuliskan kesimpulan dengan jawaban akhir yang tepat. Lalu siswa dengan gaya kognitif field dependent mampu membaca soal 3-4 kali pengulangan, berpikir secara meluruh atau menerima soal dengan apa adanya, menuliskan dan menjelaskan diketahui dan ditanyakan dengan menggunakan kata-kata, mengolah informasi secara keseluruhan, mengalami kesulitan dalam menghubungkan informasi yang diketahui dan ditanyakan, serta mudah terpengaruh pada unsur pengecoh. Terdapat langkah yang tidak dituliskan, menggunakan rencana yang sudah dibuat, tidak melaksanakan penyelesaian berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, memperoleh jawaban yang tidak benar, serta memeriksa hasil pekerjaan dengan cara prasangka saja. Tidak mampu menemukan kesalahan sehingga tidak mampu memperbaiki kesalahan yang diperbuat, serta mampu menuliskan kesimpulan namun hanya secara singkat dan disertai dengan jawaban akhir yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu setelah peneliti mengetahui deskripsi proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent tersebut, lalu peneliti melakukan analisis mendalam sesuai dengan indikator proses metakognitif, yakni planning, monitoring, dan evaluating pada setiap langkah pemecahan masalah menurut langkah-langkah Polya dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mengetahui bahwa terdapat perbedaan dalam hasil penelitian ini, yaitu siswa dengan tipe gaya kognitif field independent mampu menyadari proses metakognitifnya dengan baik saat planning, monitoring, dan evaluating pada langkah memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Sedangkan siswa dengan tipe gaya kognitif field dependent mampu menyadari proses metakognitifnya dengan baik saat planning, monitoring, dan evaluating pada langkah memahami masalah, cukup baik pada langkah merencanakan penyelesaian, serta kurang baik pada langkah melaksanakan rencana dan memeriksa kembali. Perbedaan hasil penelitian ini terjadi karena terdapat perbedaan psikologis siswa pada masing-masing tipe gaya kognitif, sehingga mampu mempengaruhi proses metakognitif siswa dalam pemecahan masalah matematika. Selanjutnya yaitu saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu perlu dipertimbangkan untuk melakukan penelitian lanjutan di lapangan mengenai proses metakognitif siswa SMP sederajat dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan gaya kognitif field independent dan field dependent, sehingga mengidentifikasi apakah proses metakognitif dalam pemecahan masalah matematika yang ditemukan oleh peneliti sama ataukah berbeda. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada gaya kognitif field independent dan field dependent. Karenanya, peneliti
peneliti lanjutan bisa dilakukan dengan tinjauan gaya kognitif lain, atau dapat juga membandingkan antara gaya kognitif field independent dan field dependent dengan tipe gaya kognitif lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil temuan ternyata siswa yang masih terdapat kesulitan dalam menyadari proses metakognitif dalam pemecahan masalah matematika, khususnya pada siswa dengan gaya kognitif field dependent. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari guru untuk memfasilitasi siswa untuk memaksimalkan proses metakognitifnya dalam pemecahan masalah matematika. Alternatif yang dapat dilakukan guru ialah memberikan variasi soal maupun latihan terhadap topik yang baru dibahas agar siswa terbiasa memecahkan masalah yang tidak rutin. Kemudian guru juga perlu membimbing siswa dalam menganalisis informasi, merencanakan penyelesaian, serta pelaporan dari masalah atau tugas-tugas yang diberikan. Sekian, terima kasih presentasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.